Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Malam hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengoperasikan menu kategori log di dalam MKU Software. Menu kategori log adalah salah satu menu yang harus mendapatkan hak akses dari admin, nah, agar menu ini dapat terlihat dan bisa digunakan. Jadi, jika admin tidak memberikan hak akses seorang user untuk menggunakan menu ini atau membuka menu ini, maka menu ini tidak akan terlihat. Jadi user juga tidak akan bisa menggunakan menu kategori log ini. Kemudian menu kategori log ini fungsinya adalah untuk memberikan kelompok-kelompok diameter dari sebuah kayu. Langsung saja saya klik menu kategori log. Maka di sini terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok kode yang masing-masing mencirikan kelompok-kelompok diameter sebuah kayu bahan. Mulai dari A0 dengan diameter 10 sampai 14 cm, A1 15 sampai 19, 2.1 20 sampai 24, 2.2 25 sampai 29 cm, A3 itu 30 sampai 39 cm. Kemudian A4 ini adalah diameter 40 cm ke atas. Baik. Kemudian di sini juga terlihat ada beberapa tombol, mulai dari tombol tambah, tombol edit, dan tombol hapus. Tiga tombol ini adalah tombol standar dari sebuah menu di dalam aplikasi database. Saya akan mencontohkan pengoperasian dari menu edit dan menu hapus dulu. Sama seperti di jenis kayu dan supplier, menu edit dan menu hapus ini fungsinya adalah untuk mengedit data dan menghapus data. Hapus data di sini yang dimaksud adalah hanya mempasifkan. Jadi contoh misalkan saya klik menu di sini, ya, di baris data dengan kode A2.1, klik, kemudian saya jawab yes, maka data ini akan mempunyai status pasif. Status pasif itu artinya data nanti tidak akan bisa dipakai di menu atau di proses-proses berikutnya. Contohnya misalkan saya ingin menginputkan data log, ukuran log. Ya, saya ingin menginputkan ukuran log, misalkan seperti itu. Maka di sini nanti A.2.1 yang tadi sudah dipasifkan itu tidak akan terlihat. Ya, tidak akan bisa kita pilih seperti itu. Ya, tidak akan ada pilihannya A2.1. Tapi kalau nanti data itu sudah diaktifkan lagi dengan menu edit, ini diaktifkan lagi, ya, maka data ini akan bisa dipakai untuk proses berikutnya. Contohnya pada saat pengen mendefinisikan ukuran log, saya tambah, kan? Maka di sini nanti akan bisa terlihat A2.1. Jadi hubungannya ke sana ya. Jadi kepentingannya atau hubungan atau fungsi dari proses aktivasi menu tadi adalah di proses berikutnya, yaitu untuk membuat atau mendefinisikan ukuran log baru. Baik, saya kembali ke menu kategori log. Sekarang di sini adalah dari A0, A1, A2.1, A2.2, A3, dan A4. Ini adalah kode-kode standar. Sebagian besar supplier itu menggunakan kode-kode ini pada proses pembagian kayu-kayu kirimannya. Tapi ada dua supplier itu yang mempunyai perbedaan, yaitu supplier Imam dan supplier Zuhri. Supplier Imam dan supplier Zuhri ini mengkategorikan atau diberikan kategori 19 cm ini ikut 2.1, tidak ikut A1. Bagaimana kalau misalkan ada kejadian seperti itu? Kalau ada kejadian seperti itu, berarti kita harus membuat A1 ini dua jenis. Nah, kemudian A2.1 itu juga dua jenis. Itu dengan menggunakan tombol tambah. Berarti kita harus mendefinisikan A1 lagi, ya, yang diameternya adalah mulai dari 15, berhentinya sampai 18.
Ini nanti ada A1 yang diameter 15 sampai 19 dan ada A1 yang diameter 15 sampai 18. Kemudian ada juga A2.1. A2.1 yang memulai diameternya dari 19 sampai 24. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi nanti ada A1 dengan diameter 15 sampai 19, ada juga A1 dari 15 sampai 18. Ada juga A2.1 dari 20 sampai 24, ada juga A2.1 dari 19 sampai 24. Proses ini adalah proses yang nantinya dipakai untuk menghandle kejadian pendefinisian ukuran log di antara supplier Imam dan supplier Zuhri tadi. Oke, jadi demikian tutorial penggunaan atau pengoperasian menu kategori log pada MKU software. Berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan menu ukuran log. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.